Kejadian yang mau gue ceritain kali ini terjadi di tahun 2017. Ada satu geng anak kuliah di Bandung yang bakal pergi liburan bareng. Ada Haris, Iqbal, sama Rio. Mereka semua mahasiswa semester 4. Jadi trip mereka kali ini tuh karena mau nemenin si Iqbal yang baru aja putus sama pacarnya. Dan kepengen healing, tapi di alam. Tapi mereka tuh gak mau milih buat naik ke gunung. Cuma mereka tuh mau pergi ke salah satu curug di daerah Majalengka, yang masih sama-sama di Jawa Barat juga. Curug ini tuh lumayan terkenal karena bagus banget dan ada kayak gua dan tebingnya gitu yang bagus buat foto-foto. Nama curugnya apa, Nat? Nah, untuk nama curugnya gue gak bisa ngasih tau sih, Moy. Akhirnya mereka berangkat nih bertiga dari Bandung ke Curug naik mobil sekitar jam 9 pagi. Oke. Perjalanan kurang lebih 2,5 sampai 3 jam buat sampai ke tempat itu. Selama perjalanan Iqbal yang baru putus tuh banyakan bengong gitu loh, Moy. Minta dipasangin lagu galau terus. Ya kayak kebanyakan orang putus aja sebenarnya. Nah, Haris sama Rio yang gak mau lihat temannya sedih, akhirnya berusaha lah ngehibur Iqbal. Dipecandain terus-terusan. Pokoknya dibikin gak bengong dan lupa sejenak lah sama mantannya. Sesampainya di curug itu sekitar jam 12 siang. Mereka langsung parkir dan jalan ke curug itu. Tapi karena mereka kesana pas weekdays, jadi curug itu tuh sepi pengunjung. Kayak cuma ada beberapa orang doang lah kira-kira. Jadi bener-bener buat nikmatin alamnya tuh puas banget. Mereka juga kesananya tuh kebetulan gak bawa barang banyak. Jadi semua itu ditaruh di mobil karena takut ribet pas di sananya. Nah, karena si Iqbal niatnya mau healing, jadi Iqbal tuh bener-bener pengen menyendiri lah dan ngejauh dari teman-temannya ini. Akhirnya Iqbal kayak nyisirin jalan, batu-batuan. Dia jalan pelan-pelan, terus gak lama pas Iqbal sadar dia tuh ngeliat ke belakang. Pas ngeliat teman-temannya tuh udah gak kelihatan sama dia, berarti udah jauh banget kan dia jalan. Karena niatnya dia juga gak nyemplung ke air, jadi dia duduklah di batu sambil pakai headset buat dengerin lagu-lagu galau. Iqbal ngerasa tenang banget tuh di situ, kayak nggak ada gangguan dari teman-temannya juga soalnya. Terus 15 menit kemudian dia duduk, dia lanjutlah jalan-jalan lagi. Jalannya tuh makin jauh lah dari teman-temannya. Nah, pas dia lagi jalan, Iqbal tuh ngeliat kayak ada goa gede banget. Terus karena dia penasaran, akhirnya dia nyobalah masuk ke goa itu. Pas Iqbal masuk, jalan pelan-pelan sambil pakai headset, gak kerasa dia tuh tiba-tiba udah di dalam gua itu. Dan pas dia ngeliat ke depan tuh kayak ada cahaya terang banget, Moy. Makin masuklah dia ke dalam sambil ngikutin cahaya yang terang itu. Pas dia udah sampai cahaya itu, Iqbal tuh tiba-tiba keluar dari gua itu. Sekeliling dia tuh tiba-tiba hutan. Iqbal kaget banget, tapi dia ngerasa mungkin ini bagian dari curug itu yang gak banyak orang tahu. Jadi dia ngikutin terus lah jalan hutan itu. Sampai tiba-tiba dia tuh ngeliat ada kayak rumah penduduk di depan situ. Iqbal yang gak mikir akan ada rumah tuh kaget banget. Dia langsung jalan lah buat nyamperin rumah-rumah itu. Pas dia sampai di rumah penduduk itu, ternyata tuh gak ada orangnya, Moy. Gak ada warga sama sekali lah di situ. Dan rumah-rumahnya tuh kayak rumah yang kosong, terus yang kayak rumah-rumah kayu juga gitu. Bukan rumah yang kokoh banget. Ya udah Iqbal jalan lah ngelilingin rumah-rumah kayu itu sendirian, sambil sesekali ngecek HP tuh buat ngabarin teman-temannya. Dia juga sempet ngambil foto rumah-rumah kayu itu, terus dikirim lah ke Haris sama Rio. Tapi ya mungkin karena itu posisinya hutan, sinyalnya tuh gak ada sama sekali, jadi gak kekirim. Tapi ya karena Iqbal ngerasa masih terang dan dia inget jalan pulang, jadi dia santai aja lah terus jalan ngeliat ke sekitar. Sampai akhirnya Iqbal tuh ngeliat di ujung pohon tuh ada kakek-kakek kayak lagi bawa kayu di pundaknya. Kakek-kakek ini tuh cuma kayak pakai singlet putih doang. Terus ngeliatin Iqbal dari jauh kayak matung gitu ngeliatinnya. Iqbal yang ngerasa diliatin, akhirnya dia jalan lah nyamperin kakek itu. Tapi pas Iqbal makin ngedeket, kakek itu tuh kabur, Moy. Dia juga bingung kenapa kakek itu kabur. Ya udah tuh akhirnya dia nggak ngambil pusing lah karena mikirin kakek itu. Akhirnya dia balik lagi ke arah rumah penduduk. Terus dia duduk di salah satu rumah kayu itu sambil foto-foto pemandangan yang bisa dia lihat juga. Dan ini dia masih benar-benar sendirian aja? Sendirian aja, Moy. Terus pas dia lagi asik foto-foto, dari belakang tuh tiba-tiba ada yang nyolek dia. Terus langsung larilah ke dalam rumah yang nyolek itu tuh. Terus Iqbal tuh juga denger ada suara kayak ketawa anak kecil gitu, Moy. Di situ Iqbal tuh kaget banget karena nggak nyangka ada anak kecil kan. Akhirnya diikutin lah sama Iqbal, dia masuk rumah itu. Rumah itu tuh isinya debu banget, sampai kayak kalau pas dia jalan aja tuh ada bekas langkah kakinya saking berdebunya. Kayak rumah gak pernah ditinggalin gitu ya? Iya bener, Dan di dalam situ tuh juga gelap banget, gak ada cahaya. Akhirnya Iqbal ngikutin lah sumber suara anak kecil ketawa-tawa itu.
Sampai akhirnya suaranya tuh kenceng banget di dalam salah satu kamar. Pelan-pelan lah akhirnya dibuka sama Iqbal gagang pintunya. Pas dia buka, baru sedikit kebuka, Iqbal tuh ngeliat di dalam kamar itu tuh banyak banget tuyul, Moy. Waduh, Dan semua tuyul itu tuh ngeliatin Iqbal. anjrit. Iqbal langsung nutup pintu lah, dia langsung lari keluar rumah itu. Pokoknya dia bener-bener ninggalin kawasan rumah penduduk itu.